Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kebaktian kita mulai, kami mohon perhatian jemaat untuk beberapa warta lisan sebagai berikut. Pada hari ini, Minggu 13 September 2020, pelayan firman Tuhan pada kebaktian online ini dilayankan oleh Pendeta Timur Citrasari dari GKI Bekasi Timur. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Ibadah minggu depan tanggal 20 September 2020 dilaksanakan secara online lewat YouTube pada pukul 9 pagi dan pelayan firman dilayankan oleh Pendeta Cipto Martalu Sapangi dari GKI Puri Indah. Persidangan Badan Pekerja Majelis Jemaat akan diadakan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 mulai pukul 19.30. Sedangkan persidangan Majelis Jemaat akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 20 September 2020 secara online. Mohon dukungan doa dari anggota jemaat dan simpatisan. Kelas katekisasi online tahun 2020 akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020 dengan tema dosa, dan dimulai pada pukul 19.30 dan akan dibawakan oleh Pendeta Cipto Martalu Sapangi. Persekutuan wilayah 4 dan 5 secara online diadakan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 dimulai pukul 19.30. Tema persekutuan kali ini adalah Kasih Allah Menyatukan Perbedaan yang akan dilayankan oleh Bapak Agung Prasetya Susanto. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian bergabung dalam persekutuan ini. Meeting ID dan passcode dapat dibaca dalam warta jemaat. Sebagai ekspresi ucapan syukur dalam rangka Hari Doa Alkitab, dengan ini Lembaga Alkitab Indonesia menghimbau Majelis Jemaat GKI Puri Indah untuk mengadakan satu kantong persembahan yang diperuntukkan khusus untuk mendukung revisi terjemahan Alkitab dalam bahasa Nias. Maka dengan ini Majelis Jemaat GKI Puri Indah mengajak jemaat dan simpatisan untuk berpartisipasi dalam persembahan tersebut selama bulan September 2020. Dan persembahan dapat dilakukan dengan transfer ke rekening persembahan GKI Puri Indah melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 221 317 1194 dengan menambahkan angka 5 di belakang nominal persembahan. Dengan contoh, misal Bapak Ibu ingin memberikan 100.000, maka nominal yang ditulis adalah Rp100.005. Berikut ini mari kita saksikan video jalur mitra gereja dan sekolah dari Universitas Kristen Maranatha. Berikut videonya. Universitas Maranatha memiliki akreditasi yang bagus dan juga fasilitas yang sangat lengkap. Maranatha itu bagus dan ekspektasinya keren untuk berkuliah di sini. Dan alasan saya memilih kampus ini karena menurut saya kampus ini sangat bagus dan juga sangat terkenal di Indonesia maupun di provinsi saya.
sangat menerapkan ilmu yang saya pelajari di kampus untuk ke dunia kerja saya sekarang kepake banget. Sekian warta lisan hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita bersatu teduh dalam doa pribadi. Marilah kita mengawali ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 10, Pujilah Tuhan, Sang Raja. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernapas, iringilah kami. Puji terus nama yang Maha Kudus, padukan suaramu, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kebaktian pada hari ini, yang menjadi kata pembuka adalah dari surat Paulus kepada jemaat Efesus pasal 1 ayat 7 yang bunyinya adalah, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhanku, sudah diampuni dosaku, ku sampaikan kini padamu belas kasih-Nya bagimu. Karena Tuhan dengan cuma-cuma beri
Yesus kuasa semesta, dalam surga, dalam dunia, ku sampaikan kini padamu, besar kuasa-Nya atasmu. Karena Tuhan dengan cuma-cuma beri kuasa serta kasih-Nya, meneruskannya kita pun harus pergi sampai ke ujung dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatakan penyesalan kita di hadapan Tuhan atas dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Sesungguhnya kami ini orang yang teramat sangat beruntung Tuhan. Tiap saat, pagi, siang, sore, malam, berapapun dalam sehari, kami bisa datang padamu untuk berkata, Tuhan ampuni kami. Dalam segala pengalaman sepanjang hidup ini, Engkau juga sudah melihat ratusan, ribuan, jutaan, miliaran kali kami datang untuk mengatakan, Tuhan ampuni kami. Dan kami meyakini sepenuh hati, Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Tapi jujur Tuhan, seberuntung itu pun kami sering kali tidak berlaku pantas. Justru karena kami bisa datang tiap saat, justru karena kami diampuni berkali-kali, kami seringkali menganggap sepele pengampunan itu. Kami seringkali justru bersikap seenaknya padamu. Toh betapapun berat salah kami, betapapun besar dosa kami, Engkau selalu mengampuni kami. Dan pada saat ini Tuhan, ketika kami dalam rangkaian kebaktian minggu, kami memohon ampun lagi, Tuhan, kami mau melakukannya dengan setulus hati. Bukan karena kami bisa datang tiap saat, bukan semata karena kami tahu betapa parahnya kesalahan kami pasti diampuni, tapi justru karena semua itu menyadarkan kami, seringkali kami tidak berlaku pantas terhadap-Mu, kami mohon, Tuhan, ampunilah kami. Ampuni kami yang menganggap sepele kasih-Mu, ampuni kami yang menganggap gampang pengampunan-Mu, ampuni untuk segala kekurangan kami, kesalahan kami, dosa kami, yang tidak berupaya sesungguh-sungguhnya melakukan yang Kau kehendaki, yang berkali-kali mengecewakan Engkau. Kami tahu Engkau mendengar doa kami bersyukur karena kami tahu Engkau mengampuni kami, tapi setulus hati kami mohon, ampuni kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sejenak aku menoleh. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh, membuatku terteguh. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat, bukan pula orang lain hingga aku didekat.
nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Setelah kita mengakui dengan setulus hati dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kini dengarlah berita anugerah yang pada hari ini akan kita dengar dari Mazmur 32 ayat 1 dan 2 demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai dan kasih Kristus besertamu. Damai dan kasih Kristus besertamu juga. Junjungan yang kupilih, Yesus penebus yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya lembut mesra. Benar-benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Nyanyilah umatnya, memuji Tuhanmu. Nyanyikan haleluya, agungkan Rajamu. Harapan bagi orang yang mau mencarinya, sebab Yesusmu hidup selamanya. Benar-benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kalau tiap saat, tiap waktu, kami bisa membaca Alkitab. Kami punya Alkitab konvensional, tapi di HP kami juga ada Alkitab elektronik. Sehingga baik kami di rumah, di kantor, di kampus, di jalan, dimanapun kami berada, tiap kali kami membutuhkan firman-Mu, tiap kali kami membutuhkan penghiburan, kekuatan, bimbingan, kami punya akses mudah sekali. Tapi jujur Tuhan, kami tidak selalu memanfaatkan akses itu. Kami sering kali panik, kami dalam banyak kesempatan bingung, kami sering tidak tahu harus berbuat apa. Dan kalau sikap kami itu mengecewakan-Mu ya Tuhan, ampuni kami. Ingatkan kami bahwa kami punya Alkitab yang gampang diakses. Ingatkan kami bahwa Engkau selalu bersedia dihubungi kapanpun. Dan dengan demikian, seperti apapun jalan hidup kami selalu tidak perlu merasa sendiri. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca Alkitab.
Temani kami, bantu kami menikmati momen ini. Sehingga kami tidak sekedar berrutinitas dalam kebaktian, tapi kami sungguh dengan senang hati membaca kata demi kata, kalimat demi kalimat dalam Alkitab. Dan mampukan kami untuk mengerti, karena Tuhan tahu kami terbatas. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini padamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini bagian Alkitab yang akan kita baca adalah dari Injil Matius pasal 18, Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan 35. Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35 ini berbunyi demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sadarkah kita bahwa sejak kita terbiasa mengenakan masker, kita jadi semakin pandai menggunakan bahasa isyarat. Karena dulu kita sebelum menggunakan masker, kita cukup mengandalkan wajah kita untuk mengekspresikan apa yang ada dalam hati kita. Kita bisa tersenyum, kita bisa cemberut, kita bisa menunjukkan dengan ekspresi apa yang mau kita sampaikan. Tetapi sekarang sebagian wajah kita tertutup masker. Orang tidak selalu tahu apakah kita sedang tersenyum atau cemberut. Kata-kata kita bisa jadi terhalangi sehingga orang yang berbicara dengan kita sering berkata, "Apa? Bisa diulangi lagi?" Itu sering terjadi, bukan? Mungkin juga ketika kita tersenyum pada tetangga, kita tidak direspon karena dia tidak tahu kita sedang tersenyum padanya atau tidak. Supaya tidak dicuekin, kalau kita tersenyum pada tetangga, lengkapilah dengan menganggukkan kepala atau mengangkat tangan. Dengan demikian si tetangga tahu bahwa kita sedang tersenyum padanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang bahasa tubuh yang melengkapi
percakapan, khususnya ketika kita sedang mengenakan masker, mari cek sejauh mana kita terlatih menggunakannya. Saya tahu sebagian besar kita ada di rumah, sebagian kita hadir di ruang kebaktian. Jadi kita tidak bisa saling memantau satu dengan yang lain. Tapi baik kita di rumah ataupun kita di ruang kebaktian, cobalah lakukan ini, sekalipun kita tidak saling bisa memantau satu dengan yang lain. Bapak Ibu, biasanya kalau kita berbicara tentang sesuatu yang besar, tangan kita akan otomatis berbicara, mengekspresikannya dengan cara begini, ini besar. Sedangkan sesuatu yang kecil biasanya kita ekspresikan dengan seperti ini, besar dan kecil, besar, kecil. Tapi mari kita coba melakukannya secara terbalik. Biasanya kita mainkan ini dalam game sekolah minggu atau mungkin di retreat. Jadi Bapak Ibu tidak terlalu asing dengan hal ini. Tapi mari kita coba lakukan. Saya akan membacakan sebuah cerita singkat. Dan ketika saya mengucapkan kata-kata besar atau kecil, lakukanlah sebaliknya. Besar tidak begini, tetapi begini. Kecil tidak begini, tetapi begini. Jadi sekarang rumusnya besar dan kecil. Besar dan kecil. Saya tidak akan bisa melihat apa yang Bapak Ibu lakukan di rumah, tapi cobalah lakukan. Ceritanya begini. Weni tinggal di rumah yang sangat besar. Wajarlah kalau halamannya juga besar dan luas. Ruang tamunya besar, kamarnya besar, dapurnya juga besar. Tidak ketinggalan, Weni punya kolam renang yang sangat besar. Tapi Weni justru menyukai yang serba kecil. Anting-anting yang dipakainya kecil. Leontin yang dipakainya juga kecil. Anjing yang dipeliharanya kecil mungil. Sungguh menarik melihatnya berjalan menuntun anjingnya yang kecil, berjalan-jalan di halamannya yang besar. Mereka bermain meloncati batu-batu kecil di taman yang besar itu. Weni memang masih kecil, tapi tampaknya masa depan yang dipersiapkan orang tuanya untuk Weni membuat Weni kelak akan menjadi orang yang besar. Oke, beberapa saudara yang hadir di ruang kebaktian melakukannya. Bapak Ibu yang di rumah maupun yang di ruang kebaktian, hitunglah sendiri benar berapa, salah berapa. Kalau benar semua berarti bagus, kalau salah semua ya juga tidak apa-apa. Ini bukan sesuatu yang harus dihukum. Tapi menarik Bapak Ibu untuk mencoba bertanya pada diri sendiri, mengapa respon kita tidak selalu sinkron dengan perintah yang diberikan, padahal saya duga dan mestinya perintah tadi, instruksi tadi kita mengerti dengan cukup baik. Besar biasanya begini, tapi kali ini begini. Kecil biasanya begini, tetapi begini. Simple. Tapi ketika kita melakukannya, saya berusaha membaca cerita tadi tidak cepat-cepat. Tapi kalau dipercepat kita bisa menebak seperti apa nanti hasilnya. Tapi kita bisa membayangkan bahwa sekalipun kita mendengar dengan baik, memahami dengan baik, tetapi karena ketika cerita itu tadi dibacakan, belum tentu kita melakukannya sebagaimana seharusnya. Mengapa bisa begitu? Karena sekalipun sudah diberitahu, dalam pemahaman kita sudah lebih dulu melekat yang besar ini begini, yang kecil begini. Kita sudah lebih lama tahu yang besar ini, yang kecil ini. Dan ketika dibalik, tidak semudah itu kita memahaminya, melekatkannya dalam benak kita, menanamkannya apalagi dalam hati kita. Dan jangan-jangan begitu juga cara kita memandang dan memahami dosa yang besar dan yang kecil. Yang besar dan yang kecil. Dosa besar itu hukumannya berat. Dosa kecil ya hukumannya ringan saja. Dosa yang parah itu hukumannya haruslah luar biasa.
Dosa yang kecil ya sekedarnya saja. Biasanya, seringkali sih, kalau kita yang di posisi korban, maka dosa yang orang lain lakukan itu kita anggap sebagai dosa yang besar. Kalau kita korbannya, dosa orang lain itu besar. Karena itu kita marah, kita sakit hati, kita ingin menuntut balas. Karena kita merasa dosanya besar banget, kesalahannya parah luar biasa. Dia harus membayar untuk itu. Itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tapi sebaliknya, kalau kita adalah pelakunya, maka dosa yang kita lakukan itu seringkali kita anggap mestinya tidak terlalu besar. Biasanya kita punya alasan dengan kata-kata, tapi kan, iya sih saya memang salah, tapi kan, iya saya tahu saya tidak sepatutnya melakukan itu, tapi kan, ada tapi kan yang membuat dosa kita, kesalahan kita seharusnya tidak dianggap terlalu besar. Seharusnya tidak dianggap terlalu parah. Seharusnya dianggap ya biasa sajalah, toh semua orang juga berbuat salah. Dan tampaknya ini yang terjadi ketika Petrus datang pada Tuhan. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Bagi Petrus, 7 kali itu sudah wow. Petrus meyakini 7 kali itu sudah cukup, bahkan mungkin lebih dari cukup. Dari mana Petrus meyakini angka 7 itu? Kalau kita lihat misalnya dalam kitab Amos pasal 2 ayat 4 sampai dengan 5, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cek nanti. Amos 2 ayat 4 dan 5 bunyinya begini. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya, aku akan melepas api ke dalam Yehuda, sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Yehuda mendapatkan hukuman Tuhan karena 3 perbuatan jahat, bahkan 4. 3 perbuatan jahat saja membuat Tuhan tidak mau menarik keputusannya dan tetap menghukum Yehuda. Lah Petrus ini bersedia mengampuni bukan hanya 3, tapi 2 kali 3, tambah lagi 1, 7. Kurang apa? Kurang baik bagaimana lagi? Makanya dia bisa bertanya, berapa kali kalau saya harus mengampuni orang yang bersalah pada saya? 7 kali. Itu sudah luar biasa. 3 saja Tuhan tidak menarik keputusannya. 7 loh ini. Tapi menariknya jawaban Tuhan. Yesus berkata kepadanya, bukan. Jawabannya sedemikian jelas, singkat, tegas, bukan. Bukan 7 kali. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Mengapa? Karena Bapak Ibu Saudara, ukuran besar kecil dosa menurut kita yang subjektif itu belum tentu sama menurut Tuhan. Kalau kita yang melakukan, dosa itu kecil. Kalau kita yang melakukan, dosa itu sepele. Bisa diampuni, gampang lah itu, Tuhan pasti mengampuni. Tapi kalau dilakukan orang lain, itu besar, apalagi kita dirugikan. Kita jadi korban, parah. Tuhan sebetulnya tidak boleh mengampuni dosa itu. Tuhan sebetulnya jangan sampai mengampuni dosa itu. Aku loh Tuhan jadi korbannya. Aku loh ini yang dirugikan. Masa Tuhan mau mengampuni orang yang telah menyakiti, merugikan aku? Dan situasi seperti itulah yang Tuhan ingatkan. Ini bukan soal hitung-hitungan berapa kali mengampuni. Kalau mau dihitung 70 kali 7 kali,
sanggupkah Petrus menghitung? Kalau mau dihitung sekian ratus kali, bisakah Petrus menghitung? Sekali ya, udah dimaafkan. 2 kali ya, 30 kali ya, 80 kali ya. Maukah berhitung seperti itu? Ketika Petrus bertanya, Tuhan sebetulnya ingin mengatakan, mengampuni itu bukan soal berapa kali, bukan soal hitungannya. Lah dosamu sendiri Petrus, dosa kita sendiri sebagai orang Kristen, berapa banyak yang sudah diampuni Tuhan? Berapa miliar, berapa tak terhingga yang sudah diampuni Tuhan? Karena sampai angka itu ada ujungnya, jika angka itu ada ujungnya, kita membutuhkan lebih. Kita membutuhkan pengampunan yang tak terbatas, pengampunan yang tak terhitung, pengampunan yang terus-menerus. Karena hidup kita riskan terhadap dosa. Hidup kita gampang terpeleset. Dan menyadari itu, menyadari kita gampang berbuat dosa, sengaja atau tidak sengaja, mau atau tidak mau, tanamkan di benak kita, tanamkan di hati kita, tanamkan di kepala kita. Demikian juga orang lain membutuhkan pengampunan yang tak terbatas, membutuhkan pengampunan yang tak terhitung, membutuhkan pengampunan yang terus-menerus. Pengampunan selayaknya lah menjadi gaya hidup, menjadi model kita berelasi satu dengan yang lain. Sehingga kita tidak perlu menunggu sampai angka sekian, baru kita mengatakan, udah ya, udah segini nih. Tapi stok angka itu tersedia sekian banyak, begitu banyak, untuk siap kita berikan bagi mereka yang mengakui kesalahannya, yang menyesali dosanya, yang minta maaf, bahkan yang lupa minta maaf, bahkan yang tidak ingin minta maaf. Terhadap mereka pun, stok pengampunan kita, stok maaf kita seharusnya tersedia. Sebab bukankah itu yang Tuhan sediakan bagi kita? Dan bukankah itu yang Tuhan katakan? Jika kita sudah diampuni dengan sedemikian limpahnya, sepantasnya lah itu juga memperlakukan sesama kita dengan sikap yang tidak berbeda. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita menaikkan syafaat kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Engkau mendengar doa kami. Betapapun rutin, betapapun biasa, betapapun ada urusan-urusan lain yang bagimu Tuhan tampaknya lebih penting. Tapi kami tahu doa-doa kami ini tidak lolos dari pantauan-Mu.
Itu sebabnya Tuhan dengan lega hati dan dengan penuh sukacita kami menaikkan syafaat ini. Kami tahu Engkau mendengar dan peduli. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terlebih dahulu kami hendak berdoa bagi kami yang hadir dalam kebaktian minggu, baik di gereja maupun di rumah, juga yang sedang dalam perjalanan. Kami bersyukur kami punya kesempatan bergereja. Apapun bentuknya, betapapun tidak seideal yang kami harapkan, kami bisa bergereja, itu menyenangkan ya Tuhan. Melahirkan syukur tak terhingga di hati kami. Dan karena itu kami mohon biarlah tiap kebaktian minggu yang dilangsungkan pada hari ini, dari gereja manapun, dalam jam berapapun, boleh sungguh melengkapi umat-Mu yang berada dalam situasi yang berbeda-beda. Boleh sungguh mengokohkan langkah umat-Mu ketika melanjutkan hidup yang tidak selalu mudah dan tidak selalu enak dijalani ini. Dan dari sini kami tahu kami perlu berdoa bagi PSBB ya Tuhan, pembatasan sosial berskala besar yang untuk Jakarta akan kembali dilakukan secara full, secara penuh mulai besok Senin. Kami tahu betapa banyak orang yang menjadi resah dengan akan diberlakukannya PSBB. Pada satu sisi kami mengerti bahwa PSBB ini dilakukan karena data positif COVID yang terus meningkat. Tapi di sisi lain Tuhan, Engkau tahu betapa efeknya kemana-mana. Betapa berat dampaknya dari sisi perekonomian. Dan dalam situasi ini, tolong kami Tuhan, untuk tidak terjebak dalam emosi negatif, pikiran negatif, yang membuat kami mengisi hari-hari kami dengan gerutuan, sungut-sungut, keluh kesah, bahkan omelan kepadamu. Tapi bantu kami, tolong kami, mampukan kami untuk melihat peluang yang Tuhan ingin tunjukkan, alternatif yang Tuhan ingin nyatakan, dan biarlah dengan demikian kami mampu melewati masa yang tidak selalu mudah, tidak selalu enak ini sebagai murid-murid Kristus yang perjalanannya memang tidak selalu menyenangkan. Kami tentu saja berdoa Tuhan bagi pemerintah Provinsi DKI, pemerintah pusat yang harus juga membuat berbagai macam keputusan yang tidak selalu mereka ingin lakukan. Biarlah Engkau melengkapi dengan hikmat dan bijaksana, melengkapi dengan sensitivitas terhadap situasi, tapi juga keberanian untuk menyikapi betapapun diomeli banyak orang, diprotes banyak orang, dan biarlah Tuhan sendiri yang memampukan para pemimpin kami ini untuk mampu mengenali suaramu, mampu mengenali kehendak-Mu, dan dengan demikian mereka dimampukan untuk melakukan yang Tuhan mau. Kami mau menyerahkan Tuhan segala pergumulan kami, baik sebagai pribadi, sebagai keluarga yang bermacam-macam, dan yang tidak selalu bisa kami share dengan orang lain, yang kadang-kadang begitu personal sehingga hanya Engkau Tuhan yang tahu. Betapapun ruwetnya, betapapun merepotkannya, bantu kami untuk tetap percaya Tuhan tidak membiarkan kami sendiri. Tuhan tidak meninggalkan kami bergumul sendiri. Tapi Tuhan akan menemani kami sampai kami bisa melihat jalan keluar yang Tuhan tunjukkan, jawaban yang Tuhan berikan. Dan dengan demikian, itu menjadi proses kami belajar menjadi murid Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu kami bisa mengandalkan Engkau apapun dan bagaimanapun situasinya. Kami serahkan semuanya padamu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nats persembahan diambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan,
di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Saudara dapat menyampaikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA nomor 221 317 1194 atau scan QRIS, atau dapat pula memasukkan ke dalam amplop lalu dibawa pada saat sudah dapat beribadah kembali di gedung gereja. Mari kita menyanyi sambil memberikan persembahan. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Harta kekayaanku jadi alat bagimu, akal budi dan kerja Tuhan pergunakanlah, Tuhan pergunakanlah. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri, kita akan menyampaikan persembahan kita dalam doa. Tuhan Bapa dalam surga, inilah wujud dari respon kami kepada Tuhan pada saat kami beribadah. Kami beribadah tidak dengan tangan hampa, tapi kami membawa persembahan kami, persembahan yang kami transfer atau persembahan yang kami masukkan ke dalam amplop. Kiranya Engkau berkenan menerima. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang hadir di ruang kebaktian ini maupun yang di rumah atau dalam perjalanan, menjadikan pengampunan sebagai gaya hidup jujur tidak mudah. Tapi syukurlah kita tahu kita tidak melakukannya dengan kekuatan sendiri. Ada Tuhan yang yakinlah akan memampukan kita. Bukanlah aku, tapi hanya Kristus. Tetapi hanya Kristus layak benar dipuji disembah. Bukan aku, tetapi hanya Kristus patut tetap dimuliakanlah. Tuhan, diriku telah Kau raih, Kau hapus dosaku. Tiada yang lebih permai, Kau hidup dalamku. Bukanlah aku, tetapi hanya Kristus dalam segenap perilaku hidupku. Bukanlah aku, tetapi hanya Kristus dalam segenap ucapan tingkahku. Tuhan, diriku telah Kau raih, Kau hapus dosa
yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lanjutkanlah hidup saudara dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, Halo, saya Dr. Arif. Saya dulu menempuh studi kedokteran umum di UKRIDA. Saya masuk angkatan 2009, kemudian lulus dilantik menjadi dokter tahun 2015. Saat ini saya sedang menempuh spesialisasi di bidang anestesi dan terapi intensif di Stadtkrankenhaus Delmenhorst di Jerman. Hal yang berkesan saat saya dulu kuliah di UKRIDA adalah banyaknya teman-teman yang sangat variatif ya. Ada teman-teman dari Malaysia sekitar 20-30 orang yang sekarang sudah menjadi sejawat dan kembali ke negaranya untuk bertugas. Menurut saya sangat penting dalam membentuk pola pikir menjadi lebih terbuka. Kemudian juga networking yang tentunya sangat penting dalam dunia kerja nanti. Saya melihat UKRIDA sangat memfasilitasi proses perjalanan menjadi dokter itu menjadi lebih efektif ya. Terutama dalam hal jejaring rumah sakit, kita punya banyak sekali jaringan rumah sakit yang sangat-sangat menguntungkan dalam proses mengumpulkan variasi kasus dalam fase klinik atau koas nantinya. Saya juga ingat dulu saya ke Husada untuk belajar anatomi. Sekarang sudah punya lab anatomi sendiri, itu sudah sangat kemajuan yang besar. Dan juga rumah sakit ya, selamat buat UKRIDA sudah punya rumah sakit sendiri sekarang. Juga saya ingat dulu saya banyak berinteraksi dengan dosen-dosen di UKRIDA. Saya melihat di situ banyak sekali dosen yang sangat kompeten. Mereka berasal dari universitas ternama baik dalam negeri maupun luar negeri, dan mereka sangat terbuka dengan pertanyaan, dan hal ini sangat penting tentunya dalam membantu kami memahami materi sebagai basic atau fondasi sebelum kita memasuki dunia klinik nantinya. Jangan pernah ragu, UKRIDA punya misi yang sangat baik. Saya masih ingat banget dulu kita punya slogan Being Transformed to Win the Future. UKRIDA membantu saya dalam mempersiapkan diri saya untuk bisa bersaing tidak hanya di kancah nasional, namun juga bisa di lingkup internasional. Yang paling penting diingat adalah tetap semangat. Ya, banyak orang berpendapat bahwa menempuh pendidikan kedokteran di uni swasta tidak sebagus di universitas negeri. Nggak benar, menurut saya itu nggak benar. Menurut saya semua sama bagusnya, tergantung dari bagaimana kita menempatkan diri kita dalam proses pembelajaran tersebut. Dan dalam hal ini UKRIDA sudah sangat capable ya untuk memberikan pembelajaran materi yang mempersiapkan kita menjadi dokter yang kompeten nanti selama kita mau berjuang dan berusaha keras. Jadi buat teman-teman sekarang, selamat berjuang, jangan ragu, selalu bawa Tuhan dalam pekerjaanmu. God bless you.